Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Analisis Kontrastif antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Baik, saya Anita Mahmud akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Muhammad Nur Aldi sebagai pemateri pertama, saya sendiri sebagai pemateri kedua, dan Nurul Apriani sebagai pemateri ketiga. Pengertian analisis kontrastif. Analisis kontrastif ialah penelitian ilmiah yang sistematik dan setapak demi setapak untuk memperoleh gambaran lengkap tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dari dua bahasa atau lebih pada semua level yang mencakup isi maupun bentuknya, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan latar belakang kebudayaannya. Tujuan analisis kontrastif. Tujuan analisis kontrastif ini dilihat dari konteks pengajaran bahasa kedua. Dalam hal ini adalah pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan utama analisis kontrastif adalah mengatasi atau solusi masalah yang dihadapi oleh guru dan dialami oleh siswa dalam proses pemerolehan bahasa kedua, juga untuk membantu para pakar pengajaran bahasa. Tujuan analisis kontrastif selain untuk membantu pengajaran bahasa, juga untuk memperkuat kedudukan kedua ilmu itu, pendidikan pengajaran bahasa dan linguistik atau linguistik terapan. Ruang lingkup analisis kontrastif. Dalam teori interferensi, diakui bahwa kesalahan berbahasa pada pembelajaran bahasa kedua antara lain diakibatkan oleh transfer negatif dari unsur-unsur bahasa pertama. Berdasarkan unsur bahasa pertama, transfer negatif itu dimungkinkan terjadi pada tatanan A. Fonologi, B. Morfologi, C. Sintaksis, D. Semantik, maupun E. Tataran wacana. Berdasarkan taksonomi strategi performasi, kesalahan berbahasa itu terjadi akibat A. Penanggalan, B. Penambahan, C. Kesalahbentukan, ataupun D. Kesalah urutan unsur-unsur bahasa pertama pada penggunaan unsur-unsur bahasa kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anita Mahmud akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. D. Langkah-langkah analisis kontrastif. Tarigan 1997 menjelaskan langkah-langkah analisis kontrastif sebagai berikut. Langkah pertama, guru memperbandingkan struktur bahasa pertama dan kedua yang akan dipelajari oleh siswa. Langkah kedua adalah memprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa. Langkah ketiga berkaitan dengan pemilihan penyusunan, pengurutan, dan penekanan bahan pengajaran. Langkah keempat berkaitan dengan pemilihan cara-cara penyajian bahan pengajaran. Pembentukan kebiasaan yang sesuai dengan penggunaan bahasa kedua dapat dilakukan melalui 4 cara, yakni peniruan, pengulangan, latihan runtun, dan penguatan, hadiah dan hukuman. Dengan cara-cara tersebut di atas dapat diharapkan siswa memiliki kebiasaan berbahasa kedua yang kuat sehingga dapat mengatasi kebiasaan dalam bahasa ibunya. E. Kegunaan analisis kontrastif. 1. Membandingkan struktur bahasa pertama dan struktur bahasa kedua yang akan dipelajari oleh siswa sehingga tergambar itu diprediksi di antara kedua bahasa yang bersangkutan. Yang kedua, berdasarkan perbedaan itu diprediksi kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa yang akan dialami oleh siswa dalam mempelajari bahasa kedua. Yang ketiga, berdasarkan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa tersebut disusunlah bahan pengajaran yang lebih tepat. Yang keempat, bahan pengajaran disajikan dengan cara-cara tertentu seperti peniruan, pengulangan, latihan runtun, dan penguatan. Bagian F. Contoh penerapan analisis kontrastif antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Struktur kalimat pernyataan positif berbandingan bahasa Indonesia sama dengan saya menulis surat. Bahasa Bugis sama dengan marukika sure. Kemungkinan terjadi interferensi pada contoh di atas, yakni menulis saya surat. Kedua, bahasa Indonesia dan bahasa Makassar.
struktur kalimat pernyataan negatif atau kalimat menyangkal perbandingan bahasa Indonesia sama dengan ia tidak pergi ke kantor. Bahasa Makassar sama dengan tenakna kelampari kantoroka. Kemungkinan interferensi yakni tidak pergi ia ke kantor. Ketiga, bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Struktur kalimat pernyataan positif perbandingan bahasa Indonesia sama dengan saya mengirim surat. Bahasa Mandar sama dengan makiring surat. Kemungkinan terjadi interferensi yakni mengirim surat. Keempat, bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Struktur kalimat pernyataan positif perbandingan bahasa Indonesia sama dengan saya makan nasi. Bahasa Toraja sama dengan ungkandena bok-bok. Kemungkinan interferensi ialah makan nasi. Kelima, bahasa Indonesia dan bahasa Masen Rempulu. Struktur kalimat pernyataan positif perbandingan bahasa Indonesia sama dengan Ali mengirim surat. Bahasa Masen Rempulu sama dengan makiringi surat Yali. Kemungkinan interferensi ialah mengirimi surat Ali. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan pada video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.